Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang berada di rumah. Ibadah kita pada tahun baru ini akan dipimpin oleh Pendeta Ujun Junedi. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan Raja kita. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan,
Ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu hari esok, tapi satu hal yang kita imani bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Oleh karena itu, tema kita hari ini, berdamai dengan kebaruan, menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, gaya hidup yang baru, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Mari kita menyatukan diri kita di dalam doa. Kami mempersilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus anak-Mu untuk kita semua. Tebuslah kami agar kami hidup, kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Kami mempersilahkan jemaat untuk berdiri. Dengarkan berita anugerah. Bagi kita yang telah dibarui di dalam terang Tuhan, dengarlah janji Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7 yang berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus bagimu juga. Bangsa-bangsa mari
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ada banyak kegentaran ketika kami memasuki tahun yang baru. Sebab sungguh tahun yang lalu kami mengalami begitu banyak kesesakan, begitu banyak persoalan dan pergumulan. Namun kami bersyukur kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Bapa, kami hendak memasuki tahun yang baru ini dengan suatu keyakinan bahwa Engkau menyertai kami. Oleh karena itu, mengawali tahun yang baru, biarlah kami merenungkan sabda-Mu. Biarlah melaluinya kami semakin dikuatkan, kami semakin percaya bahwa memang banyak hal yang tak kami ketahui yang menanti di hari depan. Tetapi satu hal yang mau kami imani, Engkau senantiasa ada, Engkau menyertai kami. Dan biarlah kami berdamai dengan kebaruan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, kami rindu dan sedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku."
Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun 2021. Apa yang kita rasakan saat kita memasuki tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara? Tak sedikit orang yang memasuki tahun ini dengan perasaan yang cenderung negatif. Mungkin tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tak ada pesta atau semarak menyambut malam tahun baru sebagaimana mungkin kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Karena kita masih berada di dalam pandemi COVID-19. Memang tak seheboh tahun-tahun sebelumnya. Dan bisa kita akui bersama juga, kita tidak berkumpul dengan keluarga besar, mungkin biasanya merayakan tahun baru dengan barbekyuan gitu ya, makan-makan bersama atau minimal mengikuti kegiatan-kegiatan yang membuat kita semangat memasuki tahun yang baru. Bisa jadi kita menjadi lebih sedikit pesimis memasuki tahun 2021 ini. Mungkin kita bertanya dalam hati, apakah saya bisa menjalani tahun 2021 ini dengan baik? Dengan segala masalah, problem yang kita kenang di tahun 2020. Tapi satu hal Bapak Ibu, kita mampu bertahan. Mari bersyukur kepada Tuhan, kita bisa sampai kepada tahun yang baru ini. Dan dengan iman kita meyakini itu artinya Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah berdamai dengan kebaruan. Tema yang menarik dan mengusik Bapak Ibu. Mengapa? Karena tema ini mengajak kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang tak sama. Kondisi yang baru. Bukan hanya bicara soal gaya hidup seperti menjaga protokol kesehatan. Bukan soal itu saja. Tetapi lebih mendalam tema ini mau mengajak kita semua untuk menghayati bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Allah terus-menerus melakukan pembaruan demi pembaruan. Dan di bawah pemeliharaan Allah dan pengasuhannya, perubahan dan pembaruan itu terjadi. Dan kita imani kalau Allah yang membarui, pasti segala sesuatunya adalah baik. Nah, dengan keyakinan inilah kita diajak untuk memasuki tahun yang baru Bapak Ibu. Allah berproses bersama ciptaannya. Dan kita sebagai ciptaannya juga diajak ikut serta di dalam proses bersama Allah itu. Dan pada akhirnya kita diminta untuk merespons. Kalau Allah sedemikian rupa membarui terus segala sesuatunya, maka kita diajak untuk berkontribusi. Kita diajak untuk berperan serta. Apa nih yang bisa saya lakukan untuk mendukung pembaruan demi pembaruan yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang tentunya pembaruan ke arah lebih baik lagi. Pembaruan adalah ekspresi cinta Allah. Pembaruan adalah bukti pemeliharaan Allah. Dan kita diminta dengan secara kreatif ikut serta ke dalam prosesnya. Matius 25
adalah bacaan yang selalu menarik sekaligus menegangkan Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Kisah ini melukiskan penghakiman terakhir. Nah, saat merenungkan bagian Alkitab ini Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh bertanya dan bergumul. Mengapa di tahun yang baru ini, di hari pertama di tahun 2021, kita mau merenungkan sebuah teks tentang penghakiman terakhir. Namun di dalam perenungan saya merasakan bahwa ini bukan soal ketakutan atau gambaran yang membuat kita menjadi gentar memasuki tahun yang baru. Justru ada nilai-nilai yang inspiratif yang bisa kita jadikan bekal untuk mengiringi langkah kita memasuki tahun yang baru. Bahwa di dalam teks ini Yesus menyampaikan ada situasi yang cukup mengerikan tentang zaman akhir. Kalau kita baca dari Matius 24, Yesus secara gamblang menceritakan soal peperangan, soal kebencian, soal kedurhakaan, soal manusia yang bertindak berdasarkan hawa nafsunya, soal pementingan diri sendiri. Yesus secara gamblang menceritakan kondisi seperti ini yang cukup mengerikan itu kepada para muridnya, bukan untuk menakut-nakuti mereka, tapi sebaliknya untuk menguatkan, untuk meneguhkan pengharapan mereka bahwa di dunia yang sedemikian kacau ini ada harapan. Bahwa sesungguhnya Anak Manusia akan datang di dalam kemuliaannya yang kekal sebagai Raja dan Hakim yang agung. Lalu apa yang dilakukan Sang Raja yang akan datang itu? Membawa sebuah pembaruan. Kalau kita sandingkan bacaan leksionari di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu, diceritakan juga bahwa kebaruan itu ditandai oleh sebuah langit dan bumi yang baru. Dan kata baru di sini bukan berarti menggantikan yang lama, layaknya kalau kita beli baju baru gitu ya, atau beli handphone baru. Kita punya yang baru lalu yang lama ditinggalkan. Bukan seperti itu. Melainkan yang lama ini dibarui Bapak Ibu. Bumi dan langit yang lama ini kemudian dibarui, dirawat, dipelihara, diasuh sehingga ada pemulihan. Sehingga ada perubahan dan itulah makna kebaruan di dalam firman Tuhan. Lalu apa yang baru di dalam teks yang kita baca ini, di dalam Injil Matius pasal 25 ini Bapak Ibu. Dikisahkan bahwa Sang Raja yang akan juga menjadi Hakim yang agung itu memisahkan orang benar dan orang jahat, layaknya memisahkan domba dari kambing. Konon Bapak Ibu, domba adalah hewan yang memiliki karakter hidup di dalam kawanan. Domba ini gak bisa hidup kalau sendirian. Dan kemampuan bertahan hidupnya, survivalnya itu rendah banget. Ya, kita bisa lihat kalau domba-domba ini tersesat, dia gak bisa pulang sendiri Bapak Ibu. Bahkan gak jarang lukisan-lukisan tentang domba yang hilang, si dombanya bukannya pulang malah makin jauh ya. Entah tersesat di jurang, entah nyangkut di pohon. Pokoknya domba ini tidak memiliki keterampilan bertahan hidup yang baik. Domba simbol dari persekutuan. Domba selalu membutuhkan orang lain. Terlebih lagi, domba membutuhkan sang gembala. Berbeda dengan domba, kambing justru cenderung hidup sendiri dan memiliki sifat yang lebih liar dibandingkan dengan domba. Kambing melakukan segala sesuatu tanpa figur seorang gembala. Jika domba adalah simbol dari persekutuan, kebersamaan, kesetaraan, dan membutuhkan sosok Tuhan sebagai gembala, kambing sebaliknya. Simbol dari individualisme dan egoisme yang melakukan semuanya tanpa peduli sesama,
tanpa Tuhan sebagai gembala. Dan di dalam gambaran penghakiman terakhir ini, domba bisa dikatakan sebagai orang yang tetap mau peduli dengan sesamanya. Saat kondisi dunia makin buruk, yang tadi saya ceritakan ada peperangan, ada egoisme, ada pementingan diri sendiri, zaman yang makin kacau ini, domba tetap mau peduli kepada sesamanya. Sedangkan kambing lain cerita. Yang penting saya aman, yang penting saya nyaman, yang penting saya, bukan mereka. Pada saat itulah sang raja mengidentikan dirinya dengan kaum yang hina. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang disebutkan oleh sang raja ini adalah orang-orang yang pada zaman itu dijauhi oleh masyarakat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang lapar dan haus. Buat kita zaman sekarang, mungkin orang yang kelaparan, kehausan itu dianggap malang, tidak beruntung, tidak bisa bekerja. Tapi zaman itu, orang yang lapar, orang yang haus dianggap tidak diberkati oleh Tuhan. Dianggap jauh dari pemeliharaan Tuhan. Sehingga kalau dia lapar, kalau dia haus, salah kamu sendiri. Kenapa kamu bisa kayak gitu? Pasti ada yang salah dengan hidupmu. Bukan urusan saya, itu urusan kamu sama Tuhan. Orang yang lapar dan haus. Orang asing waktu itu dianggap sebagai orang yang tak layak mendapat keselamatan dari Tuhan. Kamu orang yang tak mengenal Tuhan. Biarlah kami saja yang selamat. Engkau orang asing. Aku tidak peduli dengan engkau. Betapa beruntungnya aku karena aku diselamatkan, engkau tidak. Orang asing. Orang telanjang adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Mereka dianggap orang yang tidak suci, orang yang tidak benar dan layak untuk dijauhi. Sedangkan orang sakit bukan semata-mata butuh kita perhatikan, tidak. Orang sakit zaman itu dianggap orang yang dihukum Tuhan, orang yang dikutuk oleh Tuhan, layak untuk dijauhi. Lihatlah Bapak Ibu, orang-orang seperti ini di label negatif, mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, bahkan dari orang beriman. Dan yang mengejutkan adalah bahwa sang raja yang kekal itu, sang hakim yang agung itu justru menyamakan dirinya dengan mereka semua yang dianggap hina dalam masyarakat pada waktu itu. Sehingga tak heran Bapak Ibu, si domba-domba ini pun kaget. Kapan saya melayani Tuhan? Kapan saya melakukan yang baik buat Tuhan? Enggak tahu. Mengejutkan. Bahwa ketika mereka dengan setia merangkul mereka yang lemah tadi, merangkul mereka yang marginal, merangkul mereka yang tersisihkan, di tengah segala cap dan label yang buruk itu, segala diskriminasi itu, mereka telah menyambut sang raja. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Ada kritik yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Matius. Bahwa kesalehan beragama pada waktu itu tidak diiringi dengan pemahaman yang benar bahwa Allah tetap memelihara siapapun. Allah tetap merangkul siapapun, bahwa Allah tetap membarui segala sesuatunya. Malahan orang-orang beriman hidup dalam stigma dan penolakan terhadap sesama. Ini yang aneh Bapak Ibu. Harusnya orang beriman menunjukkan ekspresi imannya dengan tindakan yang kasih. Tetapi ini malahan sebaliknya. Individualisme dan egosentrisme menjadi pemimpin dan pemandu hidupnya. Dan itu dianggap biasa-biasa saja. Dan setepatnya Allah membarui ciptaannya pada hari penghakiman. Allah memporak-porandakan pemikiran orang beriman waktu itu.
bahwa bukan melulu tentang saya, tetapi juga tentang mereka. Bahwa Allah tetap merangkul mereka semua. Dalam Matius 25 ayat 46, kita mendapat keterangan tentang kata kekal. Bahwa domba akan masuk ke dalam hidup yang kekal, sedangkan kambing ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Kata kekal di sini Bapak Ibu lebih tepat diterjemahkan dengan kata abadi. Lah, apa bedanya kekal dan abadi? Bukankah itu kata yang bersinonim gitu ya? Sama maknanya. Ada bedanya Bapak Ibu. Bahwa secara teologis kekal artinya tidak terikat dengan ruang dan waktu. Sedangkan abadi itu artinya waktu yang sangat panjang. Waktu yang bahkan teramat panjang. Ada bedanya walaupun sedikit. Kekal artinya tak berawal dan tak berakhir. Tetapi abadi artinya sangat panjang. Kekal adalah karakter atau atribut khas yang dimiliki oleh Allah. Sebab Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Manusia sebaliknya. Ia fana, ia terbatas dalam ruang dan waktu. Dengan demikian manusia sampai kapanpun tidak bisa memiliki kekekalan. Kekekalan hanyalah milik Allah. Manusia hanya bisa terus-menerus hidup di dalam waktu yang sangat lama, waktu yang sangat panjang, dan itulah yang disebut dengan keabadian. Manusia bisa terus-menerus hidup karena apa? Karena Allah yang kekal itu mengasuhnya. Allah yang kekal itu memeliharanya terus-menerus sampai waktu yang lama. Kasihnya tak terbatas, kasihnya kekal. Ia terus mengasuh semua ciptaan, termasuk mereka yang hina, termasuk mereka yang terpinggirkan. Harusnya makin lama makin hancur kehidupan ini, menurut Injil Matius yang sedang bobrok dan kacau itu. Tetapi masih ada harapan. Raja yang kekal itu akan mengasuh, datang, memulihkan, terus-menerus membimbing. Dan setepatnya ini yang dimaksud dengan pembaruan. Bahwa Allah tak pernah berhenti bekerja, Allah tak pernah berhenti mengasuh setiap ciptaannya itu. Dan tugas kita jangan salah fokus terhadap reward dan punishment yang seringkali menjadi gaya hidup kita dewasa ini. Dan itu memang tergambar di dalam teks kita hari ini. Bukan soal hadiahnya, bukan soal nanti sorga dan neraka, bukan. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa Allah tetap membarui, Allah tetap datang, Allah tetap mengasuh, memelihara dan menopang semua ciptaannya, termasuk manusia, bahkan manusia yang paling hina, yang tidak masuk ke dalam hitungan masyarakat waktu itu. Harusnya kita semua hancur, harusnya kita semua datang dengan kondisi yang sangat terpuruk. Tetapi Allah tak membiarkan itu semua. Allah tetap merangkul sehingga kalaupun manusia jatuh tidak sampai tergeletak. Ini yang namanya pembaruan. Saat kita tak mampu lagi, saat hidup begitu berat, saat memori masa lalu kelam menghantui, jangan lupa Allah tak pernah menyerah terhadap manusia. Allah tak pernah diam. Dia selalu membarui semuanya. Lalu apa peran kita Bapak Ibu? Mari dengan sadar mengimani kalau Allah tak pernah berhenti berkarya dalam membarui, maka jangan pernah berhenti juga untuk mensyukuri kesempatan yang Allah berikan itu. Sama seperti orang-orang benar yang digambarkan dalam teks ini. Mereka enggak tahu mereka sedang melayani Sang Raja, mereka hanya tulus memanfaatkan detik demi detik, kesempatan demi kesempatan selama Tuhan masih kasih. Itu peran kita Bapak Ibu. Karena kelak saat semuanya tidak ada waktu lagi, Sang domba ini baru tahu bahwa yang dilayani itu bukan semata-mata manusia, tetapi Sang Raja berkata, kamu melakukannya untuk aku. Tahun 2021,
masih ada kesempatan buat saya dan Bapak Ibu. Pertanyaannya, akankah kita gunakan kesempatan ini dengan baik? Saat sistem masyarakat penuh dengan stigma dan labeling, akankah kita menyerah? Akankah kita ikut-ikutan? Akankah kita terjebak dengan itu semua dan berkata itu bukan urusanku? Atau kita mau tetap melangkah, mengambil peran sekecil apapun itu? Bukankah lapar dan haus adalah soal sehari-hari? Sakit, telanjang, soal sehari-hari. Maka melayani Tuhan juga soal sehari-hari. Di rumah kita, di pekerjaan kita, dalam gereja, pelayanan. Soal sehari-hari yang sangat sederhana. Bukan hal yang bombastis, fantastis, spektakuler, yang kita bisa berdalih, saya tidak bisa melakukan itu. Tidak, selama Tuhan kasih waktu buat kita, mari melayaninya dengan setulus hati. Dan disitulah kita berperan serta dalam pembaruan yang Allah lakukan bagi ciptaan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, suatu hari seorang ayah bertanya, kemana Tuhan akan membawa kehidupanku? Pertanyaan ini muncul saat ia mengalami kesukaran dalam hidup yang amat berat. Di saat pandemi ia harus bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan penghasilan. Namun ternyata ia jatuh sakit dan cukup parah. Dalam kalut ia bersedih, ia bertanya, kemana sih Tuhan ingin membawaku? Aku harus apa? Lalu di tengah pertanyaan dan perenungan itu, ia melihat istrinya tertidur di sampingnya. Bajunya lusuh, tak sempat ia menggantinya. Suara hatinya berkata, engkau begitu lelah melakukan banyak hal, istriku. Kini aku sadar, aku tidak sendirian. Ada engkau, ada Allah yang memakaimu berjalan bersamaku. Aku merasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Lalu ia melihat anaknya yang juga terlelap di sudut kamar, di tempat tidurnya. Ia melihat alasan mengapa selama ini ia bertahan hidup. Ia melihat alasan mengapa ia mau berjuang sampai hari ini. Bukti cinta Allah bagi mereka berdua. Hatinya kembali berbisik, anakku, terima kasih telah memberikanku alasan untuk tetap berjuang. Engkau menjadi wujud kehadiran Allah bagi diriku. Dalam perenungan malam itu, sang ayah berkata, bukan seberapa jauh atau kemana arah aku harus berjalan yang menjadi penting di sini. Bukan tujuan akhir yang menjadi tanda tanya besar, yang menjadi hal yang utama perlu kujawab. Kemana Tuhan engkau membawaku? Kini tidak lagi ia pertanyakan. Ia berkata pada dirinya sendiri, yang penting bukan kemana, tetapi dengan siapa aku berjalan. Saat ia berjalan bersama dengan Allah melalui keluarganya, kemanapun itu, ia sanggup menjalani. Bapak Ibu, 2021 masih misteri. Entah apa yang akan terjadi, tak ada yang tahu. Entah masih susah atau kita sudah senang, tak ada yang tahu. Tapi mari jangan lupakan bahwa Allah tak pernah menyerah. Allah tak pernah berhenti berkarya. Allah tetap membarui. Kita yang fana, kita yang rapuh dan mudah hancur, terus menerus diasuh, terus menerus dimampukan, ditopang untuk selalu dapat menyongsong hari esok. Karena itu, mari melangkah bersama Allah. Mari berdamai dalam kebaruan. Karena pembaruan adalah wujud cinta Allah
bagi kita semua. Selamat tahun baru. Mari melangkah bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat, kita akan tutup bersama dengan memanjatkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk berkat dan pemeliharaan Allah sepanjang tahun 2020. Meski susah, meski sulit, banyak persoalan dan pergumulan, tapi kasih Tuhan nyata terasa sampai hari ini. Dan jika Tuhan masih mengizinkan kami memasuki tahun yang baru, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk terus melangkah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, maka kami ingin melangkah bersama dengan Tuhan. Biarlah dengan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh menghayati, menjalani kehidupan ini dengan baik, memberikan apa yang baik, melakukan apa yang baik buat Tuhan, buat keluarga kami, buat siapapun orang yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Hari esok memang misteri, tetapi Allah Sang Cinta itu akan terus membimbing dan memimpin kami. Maka biarlah kami melangkah dengan pasti. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami mengingat mereka yang masih dalam keadaan sakit di tahun yang baru ini. Biarlah juga Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka. Tuhan membimbing, menguatkan, memberikan kesabaran dan ketabahan. Supaya sungguh Tuhan juga memakai setiap perawatan yang mereka lakukan. Baik mereka yang di rumah sakit maupun mereka yang di rumah. Biarlah kasih Tuhan nyata terasa bagi mereka. Kami berdoa bagi setiap kami yang mungkin bergumul. Baik pergumulan ekonomi kami, pekerjaan, usaha, karir yang Tuhan percayakan buat kami. Di tahun yang baru ini, kami memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, nama Tuhan boleh dimuliakan dan kami boleh menjadi saluran berkat buat sesama. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Kami sebagai suami atau istri, orang tua atau anak, mertua, menantu, opa dan oma, juga cucu-cucu. Juga kami sebagai saudara. Biarlah Tuhan, kami menghadirkan cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Dan tahun yang baru kiranya membawa pengharapan juga buat kami untuk memperbaiki apa yang belum baik, untuk terus mengubahkan apa yang perlu kami ubah. Dan biarlah Tuhan yang membimbing. Kami berdoa bagi setiap kami Tuhan, umat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah melalui kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat,
kasih Kristus boleh nyata terasa, dan Tuhan memakai kami menjadi alat untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Dan tak henti-hentinya kami mendoakan gereja Tuhan, GKI Guntur di tempat ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, yang dengan kesediaannya, kerelaan hatinya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan juga terus membakar semangat mereka untuk memberikan yang terbaik, untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Dan pada akhirnya kami boleh bahu-membahu untuk menyatakan kasih Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah tahun yang baru membawa semangat baru. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami. Berikan semangat dan kesehatan untuk mereka berkarya dan mengabdi. Tuhan juga berikan kebaikan bagi mereka, supaya sungguh bangsa Indonesia semakin hari semakin baik. Kami berdoa buat para tenaga kesehatan yang dengan berjerih lelah, tak kenal lelah berjuang, bekerja memberikan yang terbaik. Tuhan juga memimpin dan memberkati mereka. Dan terlebih pakailah kami Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi warga negara yang baik, yang mencerminkan cinta Tuhan dimanapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, dan biarlah kami memasuki tahun yang baru dengan semangat dan sukacita, dengan keyakinan iman. Engkau menyertai kami. Inilah doa dan syafaat kami Tuhan, dengarlah, kami yakin dan percaya Engkau mendengar seru doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu di jemaat, kita memasuki pelayanan persembahan. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu." Mari kita naikkan doa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber berkat dan kasih karunia, yang sudah memberikan kelimpahan sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2020. Bapa, kami patut bersyukur walaupun begitu banyak kesulitan yang kami rasakan. Kami bersyukur dalam segala hal, termasuk pada awal tahun 2021 ini, kami membawa persembahan berkat yang kami sisihkan di dalam penghasilan kami. Biarlah Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini, karena kami percaya persembahan ini tidak akan sia-sia dan akan menjadi
berkat di dalam pelayanan jemaat-Mu di GKI Guntur ini. Terima kasih Bapa, kepadamu kami serahkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menghidupi tahun 2021 dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaruan dimanapun engkau berada, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.
Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Guntur mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada jemaat dan keluarga simpatisan seluruhnya. Kiranya Tuhan terus menuntun pergumulan hidup kita dalam memasuki dan berjalan di sepanjang tahun ini. Selamat tahun baru.